Shalom, Tuhan Yesus sedang di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 21 April 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Nehemia 13 ayat yang pertama hingga 31. Demikianlah firman Tuhan. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat, didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu. Dan untuk hasil-hasil yang pertama, ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraan. Demikianlah firman Tuhan. Lalu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, di ayat yang pertama. Pada masa itu bagian-bagian pada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Jadi kitab Musa ya dibacakan, didengar oleh rakyat. Ya. Jadi kitab Musa ya diilhamkan oleh Tuhan, dibacakan. Rakyat mendengar itu. Ya. Dalam kitab itu orang Amon, orang Moab. Jadi orang Amon, orang Moab ya, pada masa itu tidak boleh masuk jemaah. Ya. Jadi orang Amon dan Moab ini tidak boleh masuk di jemaah untuk selamanya. Jadi untuk selamanya tidak boleh masuk. Ini harus bayar mahal ini. Orang Amon dan orang Moab ini. Ya. Tidak boleh masuk di jemaah. Ya. Tidak boleh masuk di lingkaran Tuhan. Ini satu penghukuman besar juga bagi Amon dan Moab ini. Orang Amon dan orang Moab. Ya, kita juga di akhir sekarang juga begitu juga. Ya, kadang kita dihukum oleh Tuhan kalau kita bersalah. Ya, dihukum. Ya, kalau melawan Tuhan, tidak mau dengar, ada penghukuman sih. Contohnya orang Amon dan orang Moab ada dihukum, tidak boleh masuk di jemaah. Percuma itu, mereka hidup sia-sia. Ya, karena melawan itu. Ya. Di kitab Musa dibacakan, didengar oleh rakyat. Ini orang Amon, orang Moab tidak boleh masuk di jemaah, untuk selamanya. Jadi firman Tuhan lebih berkuasa Bapak Saudara, karena firman Tuhan adalah mulut Tuhan, suara Tuhan sendiri. Ya. Saya setiap hari disuruh Tuhan baca Alkitab. Dari Kejadian 10 hari saya baca 15 hari selesai Bapak Saudara. Nah ini sudah hari yang ke-12 ini, berarti lagi 3 hari atau 4 hari doa-doa supaya saya selesai. Ya, ini luar biasa. Ya. Hidup harus libatkan Tuhan Yesus. Ya. Pakai pikiran Tuhan Yesus, bukan pikiran kita lagi. Ya. Tuhan mengambil alih. Ya. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus itu. Pada waktu dia mati di bukit Golgota. Jadi hak dan kuasanya, ya, maunya, suka-sukanya Tuhan kepada umat manusia. Ya. Orang kaya bisa dia bikin miskin, orang miskin dia bisa jadi kaya, itu suka-sukanya Tuhan. Ya. Hidup harus terkontrol. Ya. Berkenan kepada Tuhan. Ya. Hidup harus bergaul dengan Tuhan. Jangan bergaul dengan roh-roh jahat, roh-roh orang fasik, roh penipu daya. Ya, kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita jadi anak Tuhan. Kalau kita bergaul dengan orang penipu, pembohong, pendusta, kita pasti jadinya begitu. Ya, buat apa itu memiliki dunia yang indah, tidak ada guna, mati sia-sia. Ya, Bapak Saudara-saudara yang saya banggakan dalam Tuhan Yesus, khususnya di hari Minggu ini tanggal 21 April 2024, kita harus sadar semua. Kurangi dosa, upah dosa adalah maut. Yakobus 1 ayat yang ke-15. Mati sia-sia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan harus dilakukan. Ditangkap, ya, dilakukan. Ya, minta bantuan Roh Kudus. Ya, mengajari, menguasai diri. Ya.
Di ayat yang ke-31 pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu, dan untuk hasil-hasil pertama, ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Jadi hasil-hasil pertama kita jangan lupa. Hasil pertama, gaji pertama, pekerjaan pertama. Nah, jangan lupa artinya ya ingat Tuhan, bacalah kita gereja, ya, kasih persembahan. Ya. Tuhan lihat hati kita. Kita beri orang lain, Tuhan suruh beri lagi kepada kita. Ya. Hidup berkelimpahan. Tidak usah takut. Kasih lebih penting itu. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya. 1 Korintus 13 ayat ini yang ketiga. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling utama ialah kasih. Ya. Itu pengajaran Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lebih banyak kasih, ya kita diberkati. Sedikit kasih, ya sedikit juga berkat. Pilih yang mana? Pilih yang lebih banyak kasihnya, supaya banyak diberkati Tuhan. Ya. Ada ukuran masing-masing. Ya. Gaji besar, pengeluarannya besar, sama saja. Gaji kecil, ucap syukur. Gede, besar gajinya. Itu Tuhan sudah atur semua, harus tahu. Ya. Harus alami setiap firman Tuhan. Hidup dalam Tuhan harus alami setiap ayat per ayat. Ada suara Tuhan, ya, ada suara Roh Kudus. Kadang Tuhan bicara lewat mimpi, perasaan, dan sebagainya. Tangkap itu, catat itu, buru-buru catat. Jangan diabaikan, jangan disisihkan. Ya. Jadi hari ini hari Minggu, saya baru pulang gereja. Ya. Ada kesempatan bikin YouTube dulu, konten dulu. Setelah habis ini, saya mulai ambil Alkitab, baca lagi. Ya, kira-kira 5 jam begitu. Jadi kalau saya baca dari 1:30 lewat, selesainya jam 7 malam. Itu ada waktunya di situ. Ya, ada waktu semua. Tuhan taruh semua di hati dan pikiran. Jadi dengarlah baik-baik suara Tuhan. Kita dombanya, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Pasti kita mengerti. Yohanes 10 ayat yang ke-14, Yohanes 10 ayat yang ke-27. Ya. Kita domba, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Tentu kita mengerti suara Tuhan di dalam segala hal. Ya Bapak Saudara, ya saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ya. Jadi ingat Tuhan. Ya. Tuhan itu lebih penting itu dari segala-galanya. Karena nafas kita ini Dia yang pegang. Kita dari di tanah semua ini. Ya. Mau kemana larinya kita? Ya Bapak Saudara. Ya. Jalan juga hati-hati. Ya. Kemarin saya berangkat kerja, ada orang tabrakan di Bengkolan. Ya. Orangnya selamat tapi motornya ya hancur. Saya bantu itu angkat motor. Saya lihat yang mata kepala saya. Jadi jalan juga hati-hati, jangan ngebut. Keselamatan lebih penting itu. Saya bawa motor pelan-pelan itu, tapi pasti relax tenang. Daripada ngebut, tertabrak, selesai. Masuk gede dan sebagainya. Ya. Jadi hidup dalam Tuhan kita harus terkontrol. Apa maunya Tuhan dan lain sebagainya. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ya sudah menguasai hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Jadi tidak usah takut lagi. Ya, saya ini lebih jelas baca ayat firman Tuhan ini di Nehemia 13 ayat yang pertama ya, hingga ayat yang ke-31. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat, didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selama-lamanya. Ayat 31, pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu, dan untuk hasil-hasil yang pertama, ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.